Namaku Raka, usia 33 tahun. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Ayla, wanita cerdas, mandiri, dan penuh ambisi. Ia seorang manajer pemasaran di perusahaan besar dan karena pekerjaannya, ia cukup sering pergi keluar kota. Meski begitu, hubungan kami berjalan baik. Komunikasi kami lancar dan aku selalu mencoba menjadi suami yang setia dan pengertian. Beberapa bulan terakhir, rumah kami jadi lebih hangat. Itu karena Kirana, kakak kandung Ayla, tinggal sementara di rumah kami. Kirana baru bercerai dari suaminya dan sedang dalam masa pemulihan mental. Ayla yang menyarankan Kirana tinggal bersama kami agar tidak merasa sendiri. Awalnya, aku ragu, tapi ternyata kehadiran Kirana membawa kenyamanan tersendiri. Kirana sangat berbeda dari Ayla. Ia lebih lembut, kalem, dan penuh perhatian dalam cara-cara yang sederhana. Ia rajin memasak, suka menyiram bunga di pagi hari, dan tak jarang bertanya, "Mas Raka udah makan belum?" dengan nada halus yang menghangatkan hati. Awalnya semua terasa biasa. Aku memperlakukan Kirana layaknya saudara ipar, tak lebih. Kami sesekali mengobrol di ruang tamu, berbincang soal hal-hal remeh seperti film, resep, atau kabar tetangga. Tidak pernah lebih dari itu. Tapi ada satu momen yang tak kulupakan. Sore itu, hujan turun deras. Aku baru pulang kerja, dan Ayla sedang di luar kota untuk urusan kantor. Kirana menyambutku dengan senyum hangat dan semangkuk sup ayam hangat. "Mas Raka pasti kedinginan," katanya lembut, sambil menaruh mangkuk di meja. "Ini aku bikin sendiri, pakai jahe sedikit biar hangat di perut." Aku mengangguk dan berterima kasih. Saat menyeruput kuahnya, entah mengapa aku merasa seperti pulang, dalam arti yang berbeda. Aku sempat menatap Kirana diam-diam saat dia berdiri di ambang pintu dapur, mengikat rambut panjangnya ke belakang. Sederhana, tapi menenangkan. Malam itu, aku tidur lebih awal, tak berpikir apa-apa. Hanya bersyukur bahwa rumah ini tak pernah benar-benar sepi meski Ayla sedang jauh. Dan aku sama sekali tak menduga bahwa perlahan kehangatan itu akan berubah menjadi sesuatu yang tak seharusnya. Tapi saat itu, semua masih tampak baik-baik saja. Aku bahkan tak sadar, cerita ini baru saja dimulai. Malam itu, aku terbangun sekitar pukul 11. Hujan masih turun rintik-rintik di luar jendela, menciptakan irama sendu di balik tirai kamar. Biasanya, jika Ayla di rumah, ia akan menggenggam tanganku dalam tidurnya, memberiku rasa tenang yang tak tergantikan. Tapi malam ini, hanya keheningan dan udara dingin yang menemaniku. Aku mencoba memejamkan mata kembali. Gagal. Gelisah. Entah karena kopi sore tadi, atau karena ada sesuatu di dalam dadaku yang tak bisa kujelaskan. Dan saat itulah, aku mendengar suara langkah kaki, ringan, dari arah ruang tengah. Pintu kamarku terbuka perlahan, nyaris tanpa suara. Aku refleks menoleh. Kirana berdiri di sana, mengenakan sweater panjang warna biru laut. Rambutnya digerai, sebagian tergerai di bahunya, sebagian menempel di wajah karena lembab. Matanya tampak ragu, tapi hangat. "Mas Raka belum tidur," bisiknya. Aku mengangguk kecil. "Kebangun, mungkin karena dingin." Ia diam sejenak lalu tersenyum samar. "Aku juga nggak bisa tidur. Boleh, aku duduk sebentar di sini." Aku nyaris menahan napas, tapi aku hanya menjawab pelan. "Iya, boleh." Kirana berjalan pelan ke sisi ranjang dan duduk di tepi, membelakangi aku yang masih setengah bersandar di bantal. Jarak kami hanya setengah meter, tapi keheningan itu terasa lebih panjang dari yang seharusnya. "Dulu waktu kecil, aku sering tidur di kamar Ayla kalau lagi takut petir," katanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil. "Lucu, sekarang gantian kamu masuk ke kamar suami Ayla kalau hujan." Dia menoleh cepat lalu tersenyum malu. "Maaf, aku nggak bermaksud aneh. Aku cuma..."
ngerasa malam ini hampa aja, sepi. Aku menatap wajahnya. Ada sesuatu yang kosong di balik senyum itu. Luka lama yang belum sembuh. Aku bisa merasakannya. Dan entah kenapa, aku juga ingin mengisi kekosongan itu. Kami duduk dalam diam cukup lama, hanya ditemani suara hujan. Lalu Kirana bersandar pelan ke arahku. Kalau Ayla nggak berkenan, aku ingin tinggal lebih lama di sini. Bisiknya lirih. Aku mengangguk. Kami senang kamu di sini. Pelan-pelan, aku merasakan bahunya menyentuh bahuku. Ringan, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dan ketika dia menoleh ke arahku, mata kami bertemu, dan tak satu pun dari kami yang berpaling. Tak ada yang terjadi malam itu. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan, tapi getaran yang tumbuh cukup untuk mengubah segalanya. Karena sejak malam itu, aku mulai menanti-nanti kehadirannya. Dan diam-diam, aku tahu Kirana juga merasakan hal yang sama. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ayla masih dinas keluar kota. Rumah hanya dihuni aku dan Kirana. Tapi atmosfer di dalamnya berubah. Tak lagi sekadar nyaman, melainkan bergetar. Kami tetap bersikap seperti biasa, tapi setiap percakapan, setiap pandangan, setiap tawa yang tercipta di antara kami menyimpan sesuatu yang tak diucapkan. Sesuatu yang samar, tapi semakin kuat setiap harinya. Aku mulai menyusun kebetulan. Pulang lebih cepat, duduk di ruang tamu lebih lama. Membiarkan TV menyala meski tak kutonton, hanya agar Kirana keluar dari kamarnya. Dan dia benar-benar keluar. Seperti malam ini. Kirana melangkah pelan ke ruang tamu sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap cantik dalam kesederhanaannya. Sweater longgar dan celana panjang, rambut diikat seadanya. Ia duduk di sebelahku, terlalu dekat. Aku tahu Mas Raka belum tidur, katanya dengan senyum kecil. Aku tertawa pendek. Tebakanmu selalu benar akhir-akhir ini. Ia menyerahkan cangkir. Teh hangat. Lagi. Terima kasih. Aku menerima cangkir itu. Tangan kami sempat bersentuhan. Dan untuk sesaat, kami saling diam. Tapi kali ini, tak ada yang menarik diri. Kamu gak merasa semua ini aneh? Tanyaku pelan. Kirana menatapku sebentar. Apa? Kita. Aku, kamu, Ayla nggak ada. Dan kita begini. Dia menunduk, mengaduk tehnya perlahan. Yang aneh, justru karena ini terasa nyaman, bisiknya. Aku menoleh menatapnya. Nyaman itu berbahaya. Ia tertawa kecil, pahit. Terlalu banyak hal yang berbahaya dalam hidupku belakangan ini, Mas. Tanpa sadar, tanganku menyentuh punggung tangannya. Dan dia tidak menolak. Bahkan menengok ke arahku dengan sorot mata yang lebih jujur daripada sebelumnya. Lelah, hangat, dan terbuka. Malam itu kami tak banyak bicara lagi. Kami hanya duduk, berdekatan, dengan tangan masih bersentuhan. Hanya sesekali saling menatap, tapi tidak bicara. Hingga akhirnya, entah siapa yang memulai, aku menggeser diri lebih dekat lagi. Ia tak bergerak. Jarak antara kami menjadi hanya satu tarikan nafas. Aku ingin mundur, tapi juga tak ingin kemana-mana. Dan saat Kirana bersandar ringan di bahuku,
Aku tahu, batas itu sudah dilewati. Tak ada yang kami lakukan malam itu selain duduk, saling bersandar, dan akhirnya tertidur di sofa bersama. Tapi anehnya, itu justru terasa lebih dalam dari sekadar pelukan. Aku terbangun jam 3 dini hari. Kirana masih bersandar di pundakku. Mata terpejam, nafas tenang. Aku tahu, aku seharusnya membangunkannya. Tapi aku juga tahu, aku tak ingin malam ini berakhir. Tapi malam memang selalu berakhir. Dan pagi akan selalu datang. Saat aku membuka mata, Kirana masih di sampingku. Ia juga sudah terjaga. Tapi tak segera bangkit. Kami hanya saling menatap dalam diam. Tak ada penyesalan di matanya. Dan aku pun tak merasa bersalah. Yang ada hanya tenang. Tenang yang salah tempat. Sejak malam itu, segalanya berubah. Tapi anehnya, kami tetap hidup seperti biasa di depan semua orang. Kirana tetap masak pagi-pagi. Aku tetap berangkat kerja. Kami masih saling menyapa seperti dua ipar yang baik dan wajar. Namun di balik itu, kami seperti memiliki dunia sendiri. Dunia diam-diam yang hanya muncul ketika Ayla pergi. Dan Ayla masih sering pergi. Malam ketiga Ayla dinas, Kirana tidak lagi membawa teh. Ia hanya masuk ke kamar tanpa mengetuk dan langsung duduk di sisi ranjangku. Tanpa bicara, tanpa alasan. Hanya ada hujan di luar dan jantungku yang berdetak terlalu keras di dalam. Dia duduk di ujung tempat tidur. Memandangku yang sudah setengah berbaring, aku menegakkan tubuh dan dalam hening itu kami hanya saling menatap. Sekali lagi. "Kamu gak takut, Kirana?" tanyaku pelan. Kirana menggigit bibirnya lalu tersenyum samar. Aku lebih takut kalau harus pura-pura gak merasakan ini. Aku terdiam, nafasku berat, tubuhku tegang, tapi aku tidak bisa memalingkan wajah dari dia. Dia mendekat perlahan, dan tanpa kata dia memelukku. Pelukannya dalam, lembut dan hangat, tapi juga menyakitkan. Karena setiap detik dalam pelukan itu mengingatkanku bahwa ini salah. Tapi di saat yang sama, aku tak ingin melepaskannya. Kami hanya berpelukan malam itu. Lama, sampai akhirnya kami sama-sama berbaring di ranjang yang seharusnya untuk aku dan istriku. Kirana memejamkan mata di dadaku, dan aku membelai rambutnya perlahan, seperti menenangkan sesuatu dalam diriku sendiri. Dan malam-malam seperti itu mulai menjadi kebiasaan. Setiap kali Ayla pergi, Kirana masuk ke kamar. Terkadang hanya duduk, kadang bersandar. Tapi lebih sering, kami tertidur bersama. Tak ada yang melampaui batas fisik yang fatal. Tapi kami tahu, apa yang kami lakukan jauh lebih dalam dari itu. Karena ini bukan sekadar tubuh. Ini hati. Dan yang paling menakutkan dari semua ini adalah kami mulai tidak merasa bersalah. Yang kami rasakan hanya rindu. Tapi rindu yang kami pelihara itu seperti api kecil di balik tumpukan kain kering, pelan-pelan membakar kami dari dalam. Dan seperti semua rahasia, cepat atau lambat, ia ingin ditemukan. Ayla mulai curiga. Mungkin bukan karena kata-kata kami, bukan pula karena sikap yang kasar. Justru karena terlalu lembut, terlalu tenang, terlalu pura-pura. Beberapa hari setelah ia kembali dari luar kota, Ayla memelukku sambil berkata pelan, "Kamu makin hangat akhir-akhir ini, tapi entah kenapa aku merasa bukan aku yang membuatmu begitu." Aku tersenyum waktu itu, tapi senyuman itu kaku dan aku tahu Ayla menangkapnya. Dan sejak saat itu, ia lebih diam dari biasanya.
Matanya seperti menyelidiki setiap sudut rumah, memperhatikan cara aku memandang Kirana dan cara Kirana menghindari tatapannya. Hingga suatu malam, 3 minggu kemudian, Ayla mendapat tugas dinas ke Bandung. Tapi kali ini, ia tak benar-benar pergi. Ia pamit seperti biasa, membawa koper, mencium pipiku, dan tersenyum tipis. Tapi tak lama setelah mobil travel pergi, ia kembali dengan taksi dan menginap di rumah sahabatnya, 2 blok dari sini. Aku tak tahu. Kirana pun tak tahu. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Hujan turun. Dan Kirana masuk ke kamarku, tanpa sepatah kata pun. Ia langsung duduk di sisi ranjang, menyentuh lenganku, lalu bersandar di bahuku. "Mas," bisiknya pelan, "boleh aku tidur di sini malam ini?" Aku tak menjawab, hanya mengangguk, lalu menarik selimut hingga ke pinggang kami. Kirana berbaring di sisiku, dan aku menatap langit-langit dengan hati yang berkecamuk. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena aku mulai ingin ini jadi nyata. Sebuah hubungan yang tak perlu disembunyikan. Dan saat itulah, pintu kamar terbuka perlahan. Suara lembut Ayla memanggil. "Mas Raka?" Seperti tersambar petir, aku langsung terduduk. Kirana pun bangkit dengan wajah pucat. Ayla berdiri di ambang pintu, tubuhnya menggigil bukan karena hujan, tapi karena hatinya retak. Aku tak bisa berkata apa-apa. Matanya memerah, tapi tak ada air mata yang jatuh. Ia hanya menatap kami berdua dalam diam yang mengiris lebih dari ribuan kata. Kirana membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu ia berdiri, melangkah cepat keluar kamar tanpa menoleh lagi. Aku ingin mengejarnya, tapi Ayla masih berdiri di sana. Dan aku tahu, ini saatnya aku menghadapi semuanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian malam hidup dalam kebohongan, aku memandang wajah istriku, dan aku hancur melihatnya. Wajah itu bukan hanya marah, bukan hanya kecewa, tapi hancur. Karena percayanya yang selama ini kujaga, akhirnya kutikam sendiri. Kami duduk di ruang tamu. Ayla tak berkata apa-apa selama beberapa menit. Hanya memandang kosong ke arah gelas di depannya yang isinya tak tersentuh. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kataku akhirnya. Ayla tetap diam. Yang terjadi bukan rencana. Aku nggak pernah berniat melukai kamu, Ayla. Ia akhirnya menoleh. Tapi kamu melakukannya. Aku menunduk. Tak ada pembelaan. Tak ada alasan yang cukup masuk akal. Karena memang tak ada. Sejak kapan? Tanyanya. Aku menarik nafas. Pertama kali dia masuk ke kamar, aku pikir itu hanya karena kesepian. Tapi setelah itu, kami mulai terbiasa. Aku bodoh. Aku salah. Ayla mengangguk pelan, dan air matanya mulai jatuh. Tapi ia tetap tenang. Yang paling sakit bukan karena kamu tidur satu ranjang dengan kakakku, tapi karena kamu nggak cerita. Kamu biarkan aku pulang ke rumah, mencium kamu, memasak buat kamu, sementara ada orang lain yang kamu tunggu saat aku nggak ada. Aku menahan napas, karena hatiku sendiri terasa sesak mendengarnya. Kirana, gumamku. Dia pergi. Iya, sahut Ayla pelan. Sebelum dia pergi, dia sempat ninggalin surat di meja kamarku. Aku memandangnya kaget. Ayla meraih secari kertas dari sakunya, lalu menyodorkannya padaku. Tulisan tangan Kirana rapi, penuh emosi yang tertahan. Ayla, maaf,
Aku nggak bisa bilang ini ke kamu secara langsung, tapi aku jatuh cinta. Dan aku benci karena yang kucintai adalah suamimu. Aku nggak pernah ingin ini terjadi. Tapi malam-malam panjang yang sepi, luka yang belum sembuh, dan kehangatan yang kutemukan dari Raka, semuanya datang seperti badai. Aku tahu aku salah, maka aku pergi. Bukan untuk kabur, tapi untuk berhenti menyakiti kamu lebih jauh. Aku membaca surat itu sampai selesai. Dan menangis. Ayla hanya menatapku. Aku nggak tahu apa aku bisa memaafkan kamu sekarang, tapi aku nggak mau kehilangan kamu, Raka. Aku menatapnya. Hatiku remuk. Dan sekaligus diselamatkan oleh satu kalimat itu. Aku siap perbaiki semuanya, kataku. Apapun, aku akan tempuh apapun yang kamu minta. Dan Ayla, dalam luka yang masih basah, mengangguk. Kami pergi ke konseling pernikahan seminggu setelah itu. Tidak mudah. Kami seperti belajar mencintai ulang dari puing-puing kepercayaan yang runtuh. Tapi kami berdua sepakat. Selama masih ada rasa saling ingin memperbaiki, masih ada harapan. Kirana tidak pernah kembali ke rumah kami. Tapi suatu hari, Ayla menunjukkan pesan singkat darinya. Jaga Raka baik-baik. Aku sudah tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Tapi aku doakan kalian benar-benar bahagia kali ini, tanpa rahasia. Dan begitulah akhirnya. Dari satu malam yang tak seharusnya, kami belajar bahwa kejujuran dalam cinta bukan hanya tentang setia, tapi tentang keberanian untuk menolak godaan, sekecil apapun. Karena sekali kamu biarkan hati berbelok tanpa dikendalikan, kamu bisa kehilangan arah dan menghancurkan semuanya. Tapi jika cinta itu tulus, kamu akan berani memperbaikinya, bahkan dari titik paling retak sekalipun. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Cerita-cerita dramatis seperti ini akan terus kami bagikan, jadi aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kamu jadi yang pertama mendengarkan cerita terbaru. Dan kalau kamu punya cerita yang ingin dibagikan atau ingin kami bacakan, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan.